kita boleh berkunjung di rumah Sifra. Halo Sifra. Halo Andi dan Mama. Yang kami yang ada di sini mau menanyakan dulu nih kabar teman-teman di rumah semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Gambar apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada Sabat hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Diambil dalam Kisah 1 ayat 11. Kita akan nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Kisah pasal 1 ayat 11. Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu, melihat Dia naik ke surga. Kisah pasal 1 ayat 11. Baiklah, anak-anak di rumah, mari sama-sama kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas hari Sabat-Mu yang begitu indah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami akan memulai acara sekolah Sabat anak-anak Yesodipuro. Biarlah Engkau akan memberkati acara ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabat yang indah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman kita semua, Sifra. Selamat Sabat teman-teman. Citra dan Mama mau nyanyi Yesus kecil teladan kita. Yesus kecil teladan kita, hidup sederhana dan penuh kasih. Dia selalu bersukacita melakukan pekerjaannya. Dan Yesus bertambah besar, bertambah nikmatnya dan besarnya, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oh Yesus, tolonglah supaya hadiahmu menjadi teladan hidupku. Yesus kecil teladan kita, hidup sederhana dan penuh kasih. Dia selalu bersukacita melakukan pekerjaannya. Dan Yesus makin bertambah
Sifra untuk lagunya bersama Mama. Bagus sekali loh. Kiranya lagu itu menjadi kepujian untuk nama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah dan juga Sifra, lihat. Sekarang waktunya kita akan membuat keterampilan. Lihat Sifra, kita mau bikin apa hari ini? Adik-adik di rumah, keterampilan kita hari ini akan membuat ini. Apa ini? Nah, ini ceritanya. Masih ingat cerita Alkitab kita 2 Sabat yang lalu tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Ceritanya Musa memimpin bangsa Israel, lalu Musa ngapain? Waktu ada laut yang luas sekali, dia ngapain Sifra? Musa disuruh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya, lalu apa yang terjadi? Laut Merah terbelah 2, lalu bangsa Israel keluar dari bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Ajaib sekali ya adik-adik di rumah. Mujizat dari Tuhan. Nah, sahabat ini kita akan buat bagaimana ya Laut Merah bisa terbelah 2. Yuk kita ikuti sama-sama ya. Alat-alat yang akan kita gunakan: lem kertas, atau bisa juga pakai double tip, kemudian gunting, pensil warna, boleh gunakan pulpen atau pensil, kertas origami berwarna biru, kemudian bisa print gambar, lalu print juga gambar hewan-hewan yang ada di laut. Dan satu lagi, boleh gunakan karton bekas. Sekarang kita akan mulai ya.
Nah, adik-adik di rumah jangan lupa dicoba ya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Ibu Pendeta Juliana yang sudah membawakan prakarya pada Sabat ini. Prakarya yang begitu bagus tentang bagaimana Musa menyeberang Laut Merah. Jangan lupa ya bikin di rumah. Pada saat ini kita juga akan mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh Kak Ita. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Shalom, selamat Sabat anak-anak semua. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam cerita anak-anak. Dan pada Sabat ini, cerita anak-anak kita berjudul Elia Pergi ke Sarfat. Dan cerita ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita ini. Setelah air sungai kerit kering, Tuhan berfirman kepada Elia agar ia pergi ke Sarfat untuk tinggal di sana. Firman Tuhan kepada Elia, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Benar saja, sesampainya di pintu gerbang kota itu, Elia melihat seorang janda bersama anaknya yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Elia meminta air minum kepada janda itu. Tak hanya air, Elia juga meminta sepotong roti. Lalu janda itu berkata kepada Elia, Yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jangan takut, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, jawab Elia. Perempuan itu pulang dan melakukan
apa yang dikatakan Elia. Dia membuat roti untuk Elia, untuk dirinya dan untuk anaknya. Tepat seperti firman Tuhan, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tetap ada sampai Tuhan menurunkan hujan. Suatu hari, anak perempuan itu sakit keras. Perempuan itu sangat sedih karena anaknya mati. Perempuan itu menceritakan kepada Elia, dan Elia membawa anak itu ke kamarnya di lantai atas. Elia membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu Elia pun berdoa, "Ya Tuhan, apakah Engkau menimpakan kemalangan atas janda ini dengan membunuh anaknya?" Elia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan doa Elia dan anak itu hidup kembali. Elia membawa anak itu kembali kepada ibunya. Perempuan itu sangat bersukacita karena anaknya telah hidup kembali, dan dia menyadari bahwa benarlah Elia nabi Tuhan yang hidup. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, dan Elia menurut. Di sana Tuhan memelihara hidup Elia melalui pertolongan perempuan janda yang beriman kepada Tuhan. Tuhan juga menunjukkan kuasa-Nya dengan menghidupkan kembali anak perempuan yang telah mati itu. Tuhan juga akan memelihara hidup kita apabila kita menurut dan percaya kepada Tuhan. Ayat inti pada cerita anak-anak pada Sabat ini terdapat di 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Dan mari kita baca bersama-sama. "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Dan anak-anakku sekalian, kita akan berdoa. Mari kita tutup mata dan kunci tangan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita anak-anak yang sudah mengajarkan kami untuk menurut kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu menurut kepada Tuhan dan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah cerita Alkitab kita pada Sabat ini. Dan kita akan berjumpa lagi di Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati.
Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Ita. Makasih Kak Ita. Sekarang kita akan menutup dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Musa Menyeberang Laut Merah. Anak-anak, mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bagaimana Musa seberang laut merah? Bagaimana Musa seberang laut merah? Bagaimana Musa seberang laut merah? Bagaimana dia seberang? Berenang tidak, naik perahu tidak, naik kuda tidak. Kapal laut tidak, kapal terbang tidak. Bagaimana dia seberang? Allah kirim angin, lalu angin bertiup, lautan tengah jalan terbuka, lalu Musa menyeberang. Adik-adik di rumah, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam acara Sekolah Sabat Anak-anak pada Sabat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak agar boleh menjadi seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa sahabat.